Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. Para pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, 91,1 FM Radio Robbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan tanpa terasa ini adalah pertemuan ataupun episode kita yang ke-86. Alhamdulillah kita akan membahas sebuah judul, yaitu Jangan Segera Percaya. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan dengarkan masing-masing dari narasumber kita yang sudah hadir di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah memaparkan materi kita di kesempatan hari ini. Jangan segera percaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu dan yang pastinya memang kita aplikasikan dalam keseharian kita untuk lebih selektif dan memilih ilmu yang akan kita ambil, karena akan dijadikan juga sumber kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu Ustadz, kita jawab satu pertanyaan yang masuk. Ini katanya minta nasihat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustadz, dari hamba Allah di Sumatera Barat. Ustadz, apa nasihat Ustadz untuk generasi Islam sekarang yang sangat gampang percaya dan cepat takjub terhadap sebuah pemberita atau penyampaian, apalagi dari tokoh agama yang sudah viral dan terkenal Ustadz? Apa langkah konkretnya? Bukankah sebaliknya menjadi paradok Ustadz, kalau kita jangan segera percaya, ini akan menimbulkan suuzon kepada setiap orang. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada saudaraku hamba Allah yang bertanya di Sumatera Barat. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum, keluarga dan warga Sumatera Barat dan seluruh rakyat Indonesia dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Sebenarnya secara eksplisit di awal sudah kita jelaskan bahwa di saat amanah itu masih dominan, kita memang pada asalnya al-aslu bil mu'min al-adalah. Hukum asalnya di kalangan orang beriman itu adalah orangnya dapat dipercaya, karena memang amanah seperti yang dikatakan Anas bin Malik tadi. Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin laisa fina man yakzib. Tidak semua kami langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang orang Islam masa itu tidak ada yang berdusta. Mungkin ada yang bertanya, kan ada orang munafik di Madinah. Alhamdulillah orang munafik tidak ada perawi hadis. Alhamdulillah mereka, karena mereka membenci, bukan akan mereka sebarkan. Tetapi di zaman, khususnya di zaman kita hari ini, kayaknya al-amanah itu tidak dominan. Maka perlu berhati-hati, apalagi zaman di mana ahlus sunnah yang sesungguhnya kadang-kadang menjadi ahli bid'ah. Al-haq kadang-kadang dianggap sebagai kebatilan. Karena apa? Karena dasar ilmu kita hari ini adalah logika dan retorika. Logika dan retorika. Siapa yang paling pandai memberikan alasan filosofis, alasan logis, dan pandai membungkus dengan retorika yang bagus, itulah yang hebat. Apalagi dengan berbagai kelebihan intelijensia atau kelebihan peringkat dan sebagainya, ketenaran. Orang lebih cenderung mendengar itu. Karena apa? Karena dasar ilmu kita ke situ. Jadi selalu yang diandalkan adalah jawaban yang cerdas, bukan jawaban yang jelas. Biar jawaban cerdas, bukan jawaban yang jelas. Jawaban yang pintar, bukan yang benar. Nah, oleh sebab itu maka lahirlah tema atau yang ini, bahwa jangan segera percaya. Kecuali yang memang dikenal dengan istiqamah dan kejujuran amanah dalam menyampaikan agama, tanpa mempertimbangkan kepentingan, tanpa mempertimbangkan ini dan itu, tapi benar-benar lillah wa fillah,
karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah umat di setiap zaman seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina alal haqq. Akan tetap ada dari setiap masa dari umatku satu golongan yang tegak di atas kebenaran. La, tidak akan yadurru man khadalahum, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang merendahkan. Walaupun direndahkan, dituduh ini, dipitnah ini, dikatakan begini dengan sebagai tuduhan, tentu tak akan selamat. Karena sahibus sunnah sendiri, Nabi itu sendiri, seperti kata Buya kita tadi, ketika mereka kehabisan hujah, akhirnya menyerang pribadi. Kalau kehabisan hujah, tidak ada alasan untuk bantah kecuali menyerang pribadi. Golongan terkecil lah. Innakum lasyirzimatun qalilun. Kalian hanya orang minoritas. Kebenaran itu ada pada yang mayoritas. Atau dengan bahasa bahwa Anda itu tidak punya wawasan yang luas, sangat literal, ya, sangat literal dan sebagainya, atau tekstual dan sebagainya, wawasan yang picik. Nah, ketika kondisi seperti ini, orang sudah tergiring biasa membenarkan yang sesuai logika dan bagus retorika. Nah, gimana solusinya? Ibnul Qayyim subhanallah selalu memberikan solusi yang qayyim, yang berharga. Kita mesti punya dua kekuatan. Nusa Al-Misr juga ngulang-ulang nih. Ya, kekuatan yaitu at-taqah al-ilmiyah wal quwwah al-amaliyah. Yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu itu di mana? Pada keaslian produk. Dan kekuatan amal itu di mana? Yaitu mengamalkan sesuai dengan petunjuk katalognya. Nah, ilmu agama kita adalah agama samawi. Maka ilmunya mesti yang turun dari langit, bukan produk bumi. Ya, segala agama yang masuk ke dalam agama kita akibat dari produk bumi tidak berlandaskan produk langit, itu adalah barang palsu. Barang palsu tidak kuat, barang palsu tidak kokoh. Jadi semua yang masuk dalam agama kita produk bumi, pikiran, perasaan, pengalaman, atau turun-temurun, itu tidak kokoh. Yang biasa ngikut ini akan berpindah-pindah dalam beragamanya. Dan kayaknya di Indonesia ini subur yang seperti ini. Buktinya sepanjang yang saya ketahui, aliran sesat paling banyak tercatat di dunia adanya di Nusantara, khususnya Republik Indonesia ini. Itu yang dicatat oleh MUI, bukan saya tidak, ini MUI yang mencatat. Nah, itu yang sudah menggali formulir daftar ulang. Yang ambil formulir tidak pulang-pulang itu juga masih banyak. Ya, masih banyak yang belum mengaku aliran sesat walaupun sesat. Termasuk Ahmadiyah, termasuk Syiah, termasuk Mikali Inna dan sebagainya. Nah, dan masih banyak. Ma'asyar kiram. Nah, gimana caranya? Maka Imam Ibnul Qayyim menunjukkan kepada kita dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah bahwasanya man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari air matanya ilmu itu, atau mata air ilmu itu, dari mata air ilmu itu, artinya dari Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber wahyu di situ, thabat, akan kokoh. Waman akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ngambil ilmu dari aliran-alirannya, dari hilirisasinya, dari hilir. Ingat, yang dihilir akhazathu amwajul fitani wasyubuhat, pasti akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Apa contoh yang berdehilirisasi? Al-Sunnah di Indonesia akidahnya ini, fikihnya ini, imamnya, tasawufnya ini. Terus kalau pindah ke negeri lain, beda lagi sunnah, Al-Sunnah? Enggak.
Jadi hilirisasi yang seperti ini menyebabkan orang terombang-ambing sampai ustadznya sendiri tidak mampu menentukan mana yang benar mana yang salah. Oh, saya tidak sependapat dengan itu, tapi saya tidak salahkan. Yang saya amalkan begini, orang lain biarin aja. Ada ulama yang bolehkan. Itu bukan karena ketinggian ilmu, tapi ada keraguan yang menguasai. Antum tidak bisa barang yang jelas satu halal satu mengharamkan. Masa yang menghalalkan boleh juga, yang mengharamkan diikuti juga. Pasti ada yang salah. Tapi orang yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah tahu dia ini halal, ini haram. Dia pegang salah satu daripada itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kecuali sesuatu yang sifatnya ijtihadi mutlak. Tapi kalau seandainya ada dalil, tunjukkan ini berdalil atau tidak. Kaedah sudah disebutkan juga oleh Mas Syahid tadi, bahwa dalam hukum ibadah asalnya dilarang sampai ada dalil. Jadi jangan tanya nanti apa dalil yang melarangkan amalan seperti ini. Enggak, amalan itu sendiri kalau tidak ada dalilnya berarti dilarang. Beda dengan masalah muamalah, interaksi sesama, maka hukum asalnya boleh. Kalau ada yang melarang, tanya di mana dalil yang mengharamkannya. Nah, seperti masalah SPP kemarin misalnya, kalau dia mengharamkan, tanya apa dalil yang mengharamkannya, karena hukum asalnya adalah boleh. Tapi kalau masalah ibadah, tanya dalil yang melarang, dalil yang membolehkan, karena hukum asalnya adalah dilarang. Makanya siapa yang ngambil dari hilir akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa akhazathu akhadzul abwajul fitnah wal syubhat wa malat bihil ibarat. Inilah dia akan cenderung mengikut retorika. Siapa yang pandai membungkus dengan bahasanya, maka itu akan cepat diterima. Di sini juga penting sebenarnya alul haq untuk pandai berretorika, membungkus dengan bahasa yang indah. Karena apa? Supaya bungkusnya matching dengan isinya. Ini nanti bungkusnya bagus tapi isinya busuk. Atau sebaliknya, isinya bagus tapi bungkusnya tidak menarik. Nanti dihargai murah juga semua orang. Tapi bagus juga dibungkus dengan bungkus yang bagus, isinya lebih bagus. Wa malat bil ibarat, dan yang lebih parahnya adalah waqtalafat alaihi al-aqwal. Akhirnya dia bingung. Saking banyak pendapat, tidak tahu mana yang mau didapat. Oleh sebab itu, makanya solusinya kepada yang bertanya dan kepada siapapun yang mendengarkan ini adalah biasakan untuk mencari ulama-ulama yang amanah, yang senantiasa istiqamah mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi yang semuanya selamat personilnya, itu sahabat Nabi SAW, dan menjauhi mereka yang bermudah-mudah untuk mengada-ngada bid'ah dalam agama. Disebut pula ahli bid'ah tidak mau, tapi penyenang dan pengarang bid'ah. Ini surah bid'ah tidak mau. Padahal mengatakan ada bid'ah hasanah. Ambillah gelar ahli bid'ah hasanah itu. Biar kita yang ahlus sunnah hasanah. Tapi juga tidak mau. Tapi bilang bid'ah dalalah tidak mau juga. Jadi ini yang sebenarnya yang paradoks itu. Di satu sisi dia ahlus sunnah, tapi di sisi dia juga bid'ah. Kalau ahlus sunnah yang sesungguhnya sudah cukup dengan sunnah, karena sudah terbukti sahabat tidak ada yang membuat bid'ah sehingga mereka selamat. Nah, kecuali antum berkeyakinan pula sahabat ke bid'ah di zaman Nabi, hatilah lain lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang-kadang bingung oleh banyaknya pendapat. Kalau antum bingung, jangan berhenti belajar. Datang ke Al-Quran dan Sunnah. Karena pada asalnya Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa yang mudah, jelas, lugas, sederhana. Hanya dipersulit oleh kaedah-kaedah yang dibuat oleh sebagian ahli logika. Pada asalnya mudah diamalkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bagian para fuqaha itu dari Al-Quran itu lebih kurang 500 ayat cuma. Selebihnya bisa dipahami oleh orang secara mudah. Itulah kelebihannya para ulama. Tapi jangan dipaksa pula bahwa tidak boleh membaca Al-Quran kecuali ulama saja. Ini menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah yang menjadikan akhirnya mengambil ilmu dari hilirnya.
mesti mazhab fikihnya ini di sini, pindah tempat bil barogi mazhab. Enggak. Mazhab itu adalah salah satu jadi cara jalan untuk sampai kepada hukum, bukan tujuan dari suatu hukum atau tujuan dari suatu beragama. Dan kalau bisa menanggalkan mazhab tentu lebih bagus, karena dulu mereka selamat tanpa mazhab. Kenapa kita harus selamat pakai mazhab? Tapi kalau seandainya kita tidak punya kemampuan, maka boleh bermazhab, tetapi bukan suatu kewajiban untuk istiqamah selamanya dalam mazhab itu. Barangkali jelas ya, bisa ditangkap. Kalau belum saya tambah lagi keterangannya, yaitu kembali kepada mata air ilmu itu sendiri. Asalnya mudah, sangat mudah dengan izin Allah SWT. Tapi perlu bimbingan ulama, iya, ulama yang istiqamah, bukan ulama ahli reka semata, sehingga menjadikan hak batil, batil jadi hak, sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Itu wajib dikeragui. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Ustaz, ada tambahan barangkali Ustaz? Naam, fadhal Ustaz. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh penanya di bagian akhir. Apakah judul ini akan membuat kita harus curiga sama semua orang? Jadi judul kita bukan untuk mengajak orang curiga, mengajak kita harus mencurigai semua orang, tapi ini untuk kehati-hatian kita dalam beragama. Apalagi kita hidup di zaman fitnah yang memang sudah digambarkan oleh Nabi bahwa fitnah itu menyamar-nyamar kaqata'im minal laili musliman yusbihu rajulun musliman wa yumsi kafiran. Pagi dia muslim, sore bisa aja dia menjadi kafir, atau sebaliknya, sore dia sebagai seorang muslim tapi karena fitnah yang begitu besar, besok paginya ternyata sudah berubah menjadi kafir. Itu gambaran dari Nabi tentang dahsyatnya fitnah pada akhir zaman. Maka disinilah pentingnya kita untuk waspada, untuk berhati-hati. Apa yang disampaikan oleh seseorang dalam persoalan agama, apalagi ketika di situ ada perkara-perkara yang memang pantas untuk dipertanyakan, ya jangan diterima mentah-mentah begitu. Harus dicari tahu, harus ditanya lagi kepada orang yang lebih paham. Maka disitulah kita perlunya ulama yang mu'tabar, yang memang bisa menjadi solusi untuk menjawab berbagai persoalan. Kita dalam perkara dunia aja kita begitu hati-hatinya. Kalau mau beli makanan, tengok dulu ini kira-kira makanannya apakah kadaluarsa atau ini perkara-perkara dunia. Kalau kita mau untuk dunia begitu telitinya kita. Kalau sakit ada orang nganjurkan, cobalah berobat ke sana, kita tidak langsung kita terima itu, ya tidak dokternya itu, jangan-jangan di situ ada malpraktek apa segala macam. Jadi kalau untuk dunia aja kita begitu berhati-hatinya, masa untuk agama kita asal comot aja, asal ambil aja. Dunia itu sekadar kalau kita salah ya sekadar mematikan kita. Tapi kalau agama, kalau kita salah itu berperkara nanti dalam urusan akhirat kita. Nah, oleh karena itu tema kita tidak untuk mencurigai semua orang, tapi untuk mengajak diri kita masing-masing supaya berhati-hati dalam persoalan agama. Jangan cepat percaya, jangan segera percaya, apalagi ketika datang dari orang-orang yang memang sudah terbiasa menyebarkan subuhat-subuhat, fitnah-fitnah. Kita pasti akan berhati-hati. Kalau kita tahu bahwa di pasar itu biasa banyak orang yang menjual yang tidak baik, kita akan menghindari untuk masuk ke pasar itu. Maka disinilah pentingnya kita mengangkat persoalan ini. Sekira itu saja. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk tambahannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk antum yang bertanya, juga untuk kita semua yang menyimak di kesempatan hari ini. Jadi tema yang kita angkat adalah semata-mata untuk kehati-hatian kita dan seluruh kaum muslimin untuk selektif dalam memilih dari siapa dia mengambil ilmu agama dan untuk diamalkan, karena akan berkepanjangan nantinya untuk akhirat kita. Semoga di
pekan depan kita akan bisa bersama guru-guru kita kembali, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tema yang berbeda. Jazakumullah khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Apa untuk semua salah kata Rakila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.